Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video saya kali ini saya sedikit berbeda dengan video saya yang kemarin-kemarin ya. Di sini saya akan sedikit berdiskusi dengan salah satu gerai yang ada di mall, salah satu SPG. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Hairun. Mungkin selebihnya kakak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Caca. Ya, oke. Kak, di sini ada beberapa pertanyaan nih untuk kakak sebagai seorang SPG di toko yang ada di mall, di salah satu mall ini. Nah, kira-kira sudah berapa lama kakak bekerja di sini menjadi SPG? Sekitar 3 tahun. Oh, sekitar 3 tahun ya. Mungkin sudah cukup lama ya kak. Lumayan lama juga ya. Terus di sini nih kak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kakak sebagai seorang SPG. Nah, pertanyaannya tuh kak, bagaimana cara kakak mempraktikkan bisnis di gerai ini? Gitu. Bagaimana? Cara kakak mempraktikkan bisnis di gerai ini, kira-kira apakah kakak menawarkan diskon atau bagaimana gitu? Kurang lebih seperti itu. Jika ada pelanggan yang tertarik sama sesuatu barang, Iya. kita dapat menarik perhatian dia untuk mengambil barang. Oh, kayak daya tarik ya dari SPG-nya sangat kuat ya kan, luar biasa, luar biasa. Terus nih kak, kalau di gerai kakak ini mempunyai nilai-nilai bisnis dalam kegiatan berbisnis atau tidak? Oh, mempunyai ya. Kira-kira nih, kalau punya, cara menerapkannya tuh bagaimana, seperti apa gitu? Ke sini kan semuanya kan aksesoris saja ya. Oh iya ya, lumayan juga. Jadi misalnya ada pelanggan yang ingin membeli cash, Ya, kasih. membeli cash, kita melakukan bagaimana cara untuk dapat menarik perhatian dia, menjelaskan bahwa Kualitas dari kualitas dari cash ini sangat bagus ya kak. Iya betul. Terus nih kak, kalau cara kakak menyambut pelanggan gitu kan seperti apa kalau di gerai kakak ini? Kalau di hotel kami, Ya, cara menyambut pelanggannya mengucapkan selamat datang. Ya. mari selipan Oh ya, cukup welcome ya kak. Ya kak, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang saya dapat diskusikan dengan kakak sebagai salah satu SPG di toko yang ada di mall ini ya kak. Makasih kak. Penerapan bisnis dalam ekonomi syariah. Nah, bisnis dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah menjaga keseimbangan antara aspek material dan aspek spiritual, sehingga aktivitas bisnis menjadi bagian dari ibadah dan kontribusi untuk kebaikan masyarakat. Nah, ada beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis syariah. Yang pertama, kejujuran. Nah, maksudnya di sini adalah pelaku bisnis harus jujur dalam menyampaikan informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Tidak boleh ada unsur kebohongan atau manipulasi. Yang kedua, keadilan. Nah, dalam setiap transaksi, pelaku bisnis harus berlaku adil, baik kepada pelanggan, karyawan, maupun mitra. Dan harga yang ditetapkan harus wajar tanpa ada unsur eksploitasi. Yang ketiga, transparansi. Nah, maksudnya di sini adalah pelanggan berhak mengetahui informasi barang yang lengkap dan jelas tentang produk, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Ketidakjelasan atau gharar dalam transaksi harus dihindari karena dapat merugikan salah satu pihak. Keempat, tidak mengandung unsur haram. Nah, maksudnya di sini produk atau jasa yang ditawarkan harus halal secara zat, proses, dan tujuan. Yang kelima, niat ibadah. Nah, maksudnya di sini ya, itu setiap aktivitas bisnis
harus dilandasi niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan menjadi tujuan utama, bukan sekedar keuntungan duniawi. Nah, ada beberapa cara dalam menerapkan perspektif ekonomi syariah dalam bisnis. Yang pertama yaitu mengutamakan pelayanan yang baik. Dalam Islam, pelayanan terbaik adalah bentuk ihsan, yaitu memberikan yang lebih dari sekedar kewajiban. Nah, contohnya nih, menyapa pelanggan dengan ramah, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menawarkan solusi yang sesuai. Yang kedua, menjaga amanah. Nah, pelaku bisnis harus menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan. Jika ada kesalahan atau kerusakan pada produk, maka tanggung jawab yang harus diambil adalah dengan memberikan penggantian yang adil. Yang ketiga, menghindari riba dan gharar. Sistem pembayaran dalam bisnis syariah harus bebas dari unsur riba atau bunga dan gharar atau ketidakjelasan. Nah, sebagai contohnya nih, jika kita menjual barang secara cicilan, harga dan jangka waktu pembayaran harus dijelaskan secara transparan dari awal, supaya tidak terjadi kontribusi atau perbedaan antara penjual dengan pembeli. Yang keempat, promosi yang etis dan edukatif. Maksudnya di sini adalah promosi dalam bisnis syariah harus berdasarkan fakta dan tidak berlebihan. Fokusnya adalah untuk memberikan edukasi kepada pelanggan tentang manfaat produk. Hindari janji-janji palsu atau teknik manipulasi yang membuat pelanggan terpaksa membeli. Yang kelima, mengutamakan maslahat. Nah, setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, baik konsumen, karyawan, maupun masyarakat secara umum. Nah, dari hasil saya wawancara dengan salah satu SPG yang ada di toko aksesoris HP, bagaimana caranya beliau menerapkan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah. Nah, dalam kasus SPG yang menarik perhatian pelanggan, langkah seperti menyambut pelanggan dengan ramah dan menawarkan produk adalah hal yang baik. Namun, dari sudut pandang ekonomi syariah, pendekatan ini harus dievaluasi berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu kejujuran dalam informasi. Nah, SPG atau karyawan harus menjelaskan kualitas barang dengan fakta yang akurat. Nah, produknya kan casing HP nih, jadi beliau menjelaskan tentang kelebihan seperti tahan lama, maka keunggulan ini harus dijelaskan tanpa melebih-lebihkan. Yang kedua, transparansi terhadap kekurangan produk. Nah, selain menjelaskan keunggulan, penting juga memberikan informasi mengenai keterbatasan produk. Hal ini memberikan rasa percaya kepada pelanggan bahwa bisnis Anda menguntungkan keterbukaan. Yang ketiga, ada adab dan etika pelayanan. Nah, menurut saya SPG tadi sudah sangat baik dalam etika pelayanan, seperti menyambut pelanggan dengan salam dan senyuman adalah hal penting dalam Islam. Pelayanan yang ramah, santun, dan tidak memaksa mencerminkan nilai ihsan, yaitu memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Contohnya nih, kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya saja ya. Kami senang sekali membantu. Itu kata salah satu karyawan yang ada di toko tersebut. Yang keempat, menghindari manipulasi. Nah, dalam Islam, promosi tidak boleh mengarah pada kebohongan atau manipulasi, seperti mengklaim barang sebagai yang terbaik di pasaran tanpa pembuktian. Fokus harus ada menyampaikan manfaat nyata dari produk. Nah, rekomendasi perspektif dalam ekonomi syariah yang pertama yaitu mengutamakan maslahat. Dalam ekonomi syariah, tujuan utama bisnis adalah memberikan manfaat kepada konsumen dan masyarakat. Produk yang dijual harus bermanfaat, berkualitas, dan tidak merugikan pelanggan. Kedua, menjaga hak-hak konsumen. Nah, pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan jelas. Menyesatkan pelanggan baik melalui informasi yang akurat atau cara pemasaran yang berlebihan bertentangan dengan prinsip Islam. Yang ketiga, niat ibadah dalam Islam. Setiap aktivitas ibadah harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini
mencakup memberikan layanan terbaik kepada pelanggan sebagai bentuk amal saleh. Yang keempat, promosi yang berkala. Nah, promosi harus fokus pada memberikan edukasi kepada pelanggan, bukan hanya memengaruhi mereka untuk membeli. Yang kelima, mengutamakan tawakal dan ridha. Setelah usaha maksimal dilakukan, hasil akhir diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bisnis tetap berjalan dalam suasana keikhlasan dan rasa syukur. Nah, ada beberapa contoh nih penyampaian yang sesuai dengan ekonomi syariah. Yang pertama, salam dan sapaan ramah. Contohnya seperti Assalamualaikum, selamat datang, ada yang bisa kami bantu hari ini? Yang kedua, penjelasan produk yang jujur dan edukatif. Nah, toko yang saya kunjungi yaitu toko aksesoris HP. Misalnya nih, casing ini cocok untuk melindungi ponsel Anda dari goresan dan benturan ringan. Selain itu, desainnya fleksibel sehingga mudah dipasang dan dilepas. Kami juga menyarankan untuk membersihkan casing secara berkala agar warnanya tetap bagus. Yang ketiga, pendekatan tanpa paksaan. Nah, kalau masih ragu atau ingin mempertimbangkan, kami tidak masalah. Silakan lihat-lihat dulu ya, kami siap membantu kapan saja. Itu beberapa contoh pelayanan yang ramah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis. Nah, ada beberapa keuntungan dalam menerapkan prinsip syariah di dalam bisnis. Yang pertama, membangun kepercayaan pelanggan. Nah, ketika pelanggan merasa diperlakukan dengan jujur dan adil, mereka akan lebih percaya dan cenderung kembali kepada toko kita. Yang kedua, menjaga hubungan jangka panjang. Nah, bisnis syariah yang mengedepankan hubungan yang saling menguntungkan dengan transparansi dan pelayanan yang baik, hubungan jangka panjang dapat terjaga. Yang ketiga yaitu keberkahan rizki. Dalam Islam, keberkahan rizki tidak hanya diukur dari jumlahnya, tetapi juga dari cara mendapatkannya. Dengan menerapkan prinsip syariah, bisnis menjadi lebih diberkahi dan membawa manfaat yang lebih luas. Yang keempat, kepuasan hati dan ketenangan. Nah, pelaku bisnis yang menjalankan usahanya sesuai syariah akan merasa tenang karena yakin tidak ada pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah adalah bisnis yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, transparansi, dan pelayanan yang baik. Nah, saya lihat dari cara seorang SPG tadi menarik perhatian pelanggan dengan cara yang etis, memberikan informasi yang benar, dan melayani dengan adab Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu menciptakan hubungan baik dengan pelanggan, tetapi juga memastikan keberkahan dalam usaha. Sebagai pelaku bisnis, kita harus senantiasa ingat bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, bisnis tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi dari semua pembahasan tersebut dapat saya simpulkan, yang pertama, bisnis syariah berlandaskan prinsip Islam. Bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga berfokus pada keberkahan, keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Semua praktik bisnis, termasuk menarik pelanggan atau menghadapi kerugian, harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, praktik menarik pelanggan. Nah, cara seperti ini memberikan diskon, promosi, dan pelayanan ramah diperbolehkan dalam perspektif syariah, asalkan yang pertama transparan dan jujur, atau tidak ada unsur manipulasi. Yang kedua, mengutamakan akhlak, seperti sopan santun, ramah, dan menghormati pelanggan. Yang ketiga, tidak menggunakan strategi yang merugikan pesaing atau melibatkan unsur haram. Bisnis syariah adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keberkahan melalui penerapan nilai-nilai Islam, baik dengan cara menarik pelanggan, menghadapi tantangan seperti kerugian, maupun menjaga hubungan dengan mitra dan pelanggan. Dengan memadukan usaha, akhlak yang baik, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bisnis dapat berjalan lebih adil, bermanfaat, dan diridhoinya. Demikian itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.